Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinditia. Saya jurusan akuntansi. Saya di sini mau menjelaskan kerangka konseptual akuntansi. Definisi kerangka konseptual merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan serta konsep yang melandasi akuntansi. Peran kerangka konseptual akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyediakan struktur untuk berpikir mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, sebagai dasar untuk membuat keputusan yang rasional mengenai prosedur akuntansi. Ada juga tujuan kerangka konseptual akuntansi. 1. Sebagai petunjuk FASB untuk menetapkan standar akuntansi. Yang kedua, menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada standar khusus yang mengatur. Yang ketiga, menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah alternatif. Kerangka pelaporan keuangan tingkat pertama. Tujuan, memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor, ekuitas sekarang dan potensial pemberi pinjaman dan kreditor lainnya. Tingkat kedua ada dua bagian. Yang pertama, karakteristik kualitas. 1. Kualitas dasar. 2. Peningkatan kualitas. Yang kedua ada unsur. 1. Aset. 2. Liabilitas. 3. Ekuitas. 4. Penghasilan. 5. Beban. Tingkat ketiga ada 3 bagian. Yang pertama, asumsi. Terdiri dari entitas ekonomi, 2 kelangsungan usaha, 3 unit moneter, 4 perioditas, 5 akrual. Yang kedua, prinsip ada 4. 1. Pengukuran, 2. Pengakuan pendidikan, 3. Pengakuan beban, 4. Pengungkapan penuh. Yang ketiga, kendala ada dua yaitu biaya. Yang kedua, materialitas. Kerangka konseptual terdiri dari 3 level, yaitu level pertama tujuan dasar, level kedua karakteristik kualitas dan elemen-elemen, level ketiga pengakuan pengukuran dan konsep pengungkapan. Berikut ada penjelasan lebih ungkapnya. Level 1. Tujuan dasar, menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelaporan bagi pihak yang berhak membuat keputusan mengenai sumber daya dari sumber entitas. Penggunaan informasi akuntansi. 1. Pemilik perusahaan, 2. Investor, 3. Kreditor, 4. Pemerintah, 5. Karyawan, 6. Masyarakat, 7. Manajer atau direksi, yang ke-8 auditor eksternal internasional. Penggunaan informasi akuntansi. Pemilik perusahaan agar dapat mengetahui kondisi perusahaannya. Yang kedua, investor agar dapat mengetahui prospek dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, kreditor agar dapat menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Yang keempat, ada pemerintah agar dapat menyusun statistik pendapatan serta pajak yang harus dibayar. Yang kelima, agar dapat mengetahui profitabilitas pensiun, stabilitas tempat kerja mereka. Yang keenam, agar dapat mengetahui informasi ketersediaan lapangan kerja. Yang ketujuh, ada manajer atau direksi agar dapat mengetahui informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Yang kedelapan, ada auditor atau eksternal agar dapat menilai kinerja suatu perusahaan. Karakteristik kualitatif dan elemen-elemen terdiri dari kualitas fundamental. Kualitas fundamental, informasi akuntansi mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada kualitas sekunder, ketetapan penyaji, angka serta informasi yang diberikan sesuai dengan sebenarnya terjadi.
Yang ketiga ada elemen. Kualitas sekunder ada 4 komparabel dapat diverifikasi, dan 3 ada ketetapan waktu. Yang keempat ada mudah dipahami. Kualitas fundamental relevance. Informasi akuntansi mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Ketetapan penyajian angka serta informasi yang diberikan sesuai dengan sebenarnya terjadi. Kualitas sekunder. Komparabel. Informasi diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama pada perusahaan yang berbeda. Dapat diverifikasi meski menggunakan ukuran yang berbeda, tetapi metode serta hasilnya akan sama. Ketetapan waktu. Menyediakan informasi ke penggunaan informasi sesuai waktu yang ditetapkan, karena hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Mudah dipahami. Informasi yang dilaporkan harus mudah dipahami agar pembuat keputusan dapat melihat signifikansinya. Karakteristik kualitatif dan elemen-elemen terdiri dari kualitas fundamental, aset sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang diharapkan memiliki manfaat ekonomis. Kualitas sekunder, kewajiban hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan. Yang ketiga ada elemen, ekuitas kepentingan residu dalam aset dari suatu entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Pendapatan peningkatan dari manfaat ekonomis selama periode akuntansi. Yang ketiga ada beban penurunan dari manfaat ekonomis selama periode akuntansi. Pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Asumsi, entitas ekonomi perusahaan memisahkan aktivitasnya antar pemilik dan unit bisnis lainnya. Going concern, perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Yang ketiga ada unit moneter, mata uang menjadi alat ukur yang dipakai. Yang keempat ada periodicity, pembagian aktivitas ekonomi menjadi beberapa periode waktu. Yang kelima ada akrual, transaksi dicatat ketika terjadi aktivitas ekonomi. Pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Prinsip pengukuran untuk merefleksikannya harga berkaitan dengan biaya historis dan nilai wajar. Yang kedua ada pengakuan beban, menentukan besar laba rugi biaya yang harus dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Yang ketiga ada pengakuan pendapat, penentuan kapan pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan. Yang keempat pengungkapan penuh, menyajikan informasi yang berkualitas yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan dari penggunaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.